Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halu saja. Alhamdulillah, bi khair Ustazati. Wa kaifa haluk Ustazah? Baik. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kesempatan kesehatan sehingga hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita yakni terjemah dan insya Allah kita akan berusaha untuk senantiasa memahami maksud dari ayat tersebut kemudian kita mentadaburinya. Setelah kita mentadaburinya kemudian kita berusaha untuk mengamalkan ayat tersebut. Allah. Karena mentadaburi Al-Quran ini sangat penting sekali, ya. Bahkan dikatakan bahwasanya membaca satu ayat dari Al-Quran dan itu diulang-ulang, kemudian ditadaburi isinya, itu lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran tanpa memahami maksud dari ayat tersebut. Di saat ini kita melihat maraknya orang-orang yang senantiasa mempelajari bagaimana cara membaca, bagaimana cara melantunkan Al-Quran dengan baik, tapi tidak berusaha untuk memahami makna dan mentadaburi Al-Quran tersebut. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat yang tikoh menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Baik, sebelum kita masuk pada surah At-Taghabun, kita murajaah surah At-Talaq. Silakan Om. Nah, Ustazah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin Waalaikumsalam. membacakan Ana izin baca At-Tolaknya yang ayat 6 bagian B, Ustazah, dari Ya, yang silakan. Fain. Nah, A'u- A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاشرتم فسترضع له أخرى عفوا وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. Fa'in maka jika ardo'na mereka menyusukan lakum bagimu fa eh, fa'atuhunna maka berilah mereka ujurahunna upah mereka. Wa'tamiru dan musyawarahkanlah bainakum di antara kamu bima'ruf dengan cara yang baik. Wa'in dan jika ta'asartum kamu menemui kesulitan maka satu radiau susukanlah lahu kepadanya ukhro perempuan lain orang lain ya Ustazah ya. Allahumma rahmana bil Quran. barakallahu Halo fiik. Ustazah. Ya, Wafiki selanjutnya. barakallah. Yang Selanjutnya, ya silakan Om. Ayat berapa? nomor 2 yang tafadoli yang. Ya, Yang nomor silakan. 2. Ya. Iya itu nomor 2 tuh. Baru Oh. dinomorin. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja ya. Mohon izin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah saya dari godaan syaitan dan jin yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dengan ismi nama la Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang.
Wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha fahasabnaha hisaban sadidan wa azabnaha Azabna, azab bukan ya wa'adzabnaha. ya wa azabnaha azaban nukro. Ya, Waka, waka'ayyin adalah dan berapa banyak min dari eh, koryatin penduduk katat yang telah durhaka an dari amri perintah Rabbiha Tuhan menciptanya warusuli dan para rasul. Fahasabnaha lalu kami buat perhitungan dengan penduduk negeri itu di akhirat. Hisaban mendapat dengan perhitungan sadidan yang keras atau berat. Wa azabnaha dari kami mengazabnya azaban nukro. Azaban dengan azab yang mengerikan ya. atau Barakallahu neraka. Sadaqallahul Barakallahu fikum. Bismillah khairan. Selanjutnya, Selanjutnya, sepertinya selesai Ustazah. Lagi pada ini. Lagi cuma 2 bisa. orang ya baca ya. Ya, baik. Ada kelas bentrok Ustazah, kelas gabungan bahasa Arab. Iya. Baik, kita masuk surah At-Tawabun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yusabbihu bertasbih, senantiasa bertasbih. Lillahi kepada Allah. Ma fis samawat, ma apa-apa fi di as-samawat langit. Apa-apa yang ada di langit. Wa ma fil ardi, wa ma dan apa fi yang ada al-ardi di bumi. Lahul mulku. Baginya lah kerajaan. Bagi Allah lah kerajaan. Walahu dan baginya pula alhamdu pujian. Puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa dan dialah Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in, ala atas kulli segala syai'in sesuatu, qadir maha kuasa. Walladzi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Walladzi huwa dialah Allah alladzi yang khalaqakum menciptakan kalian. Faminkum maka di antara kalian kafirun ada yang kafir. Wa minkum dan di antara kalian mukminun ada yang mukmin, ada yang beriman. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu dan Allah bima dengan apa terhadap apa ta'maluna kalian kerjakan basir maha melihat. Khalaqas samawati wal arda bil haqq.
wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Khalaqa, dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan, telah menciptakan, di sini fi'il madhi ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan as-samawat, Langit. langit. Jadi as-samawat di sini adalah jamak ya, Ya. langit ya. Wal arda, dan Dan bumi bil haqqi, dengan benar dengan benar. Wa sawwarakum, dan menyempurnakan. dan dia pula, dialah Allah Subhanahu wa taala membentuk rupa kalian. Ya. Menyempurnakan Wasawwara kalian. itu membentuk ya. Fa ahsana, Membentuk. Dengan baik, dengan bagus. memperbaguskan, lalu dia membaguskan. Fa ahsana, kemudian membaguskan suarakum, bentuk Dan rupa kalian. dan bentuk. Suarakum itu rupa ya, bentuk rupa Oke. kalian. Wa ilaihi, dan kepadanya lah, kepada siapa? Kepadanya, kepada Kepada Allah Allah Subhanahu wa taala, al-masir, kembali, tempat kembali. tempat kembali. Kembali. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Ya'lamu, dialah Allah Subhanahu wa Dia taala, mengetahui, ya, dia mengetahui mengetahui ma fis samawat, apa yang ada di yang langit ada di langit, wal ardi, dan dan di bumi, di bumi, wa ya'lamu, dan dia mengetahui dan dia juga mengetahui ma tusirrun, tusiru ma apa, tusirrun kalian. Kan di sini ada tusirruna, ya, ada waw dan nun, menunjukkan jamak. mereka Kalian ya. rahasiakan apa yang kalian rahasiakan. Kalian Wama iya. tu'linun, dan apa, wama, Apa dan yang apa. kalian alana menyatakan apa Ya, tu'linun itu i'lan, yang kalian alana perlihatkan, yang kalian nyatakan. yang kalian perlihatkan, ya nyatakan. Kalian nyatakan. Wallahu alimun bidzatis sudur. Wallahu, dan Dia Allah Allah alimun, Paham. mengetahui, dia mengetahui maha mengetahui, alimun maha mengetahui, mengetahui bidzati, fidati apa yang terkandung ya. dengan apa, as-sudur, apa yang terkandung, yang benar. As-sudur, Dalam di hati. dalam As-sudur itu di dada. dada. Baik. Tadi sampai di ayat keberapa ini? Ayat keempat ya. Kita sampai ayat kelima. Satu lagi. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wabala amrihim walahum adabun alim. Alam ya'tikum, alam Ya'tikum apakah tidak? tidak tidak kalian ya'tikum Tang. ya'ti itu ata datang. Apakah tidak Apakah- didatangkan kepada kalian gitu, Ustazah? ya, apakah belum ataukah apakah tidak datang kepada kalian? Naba'u, Berita. Pelajaran naba'a ya, naba itu berita. berita. An-naba, Oh surah iya An-naba iya itu berita. iya naba'a berita ya. Alladzina kafaru, Orang-orang kafir, orang-orang yang kafir, orang-orang yang kafir orang yang ingkar, min qablu, dari sebelum kalian. ya, dari sebelum kalian, dari
dulu ya, dari dahulu atau dari sebelum. Fadaku, Padaku maka rasakan ya. ya, maka mereka merasakan. Fadaku, maka mereka telah merasakan. Ya, telah merasakan wabalah, Bala, akibat bala itu buruknya, berarti akibat jahat. akibat buruk amrihim, Urusan Buatan mereka. mereka. ya, urusan mereka, yakni perbuatan mereka, ya. Walahum adabun alim, walahum, Dan Dan bagi bagi mereka dan mereka bagi mereka adabun alim, azab adab yang pedih. yang pedih. pedih. Baik. Mungkin sampai ayat kelima dulu ya. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Kita sesuaikan dengan waktu. Para umahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah At-Taghabun adalah diambil, nama surah At-Taghabun ini diambil dari ayat yang ke-9, Yaumal jam'i dalikal yaumut taghabun. Apakah surah ini termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Di dalam Al-Qur'an gimana Ummahat? Di situ di Al-Qur'annya apakah termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Madaniyah. Nah, Madaniyah. kenapa Madaniyah? Karena Turun di dalamnya Madinah. membahas tentang iman, membahas tentang orang munafik, membahas tentang hukum keluarga, membahas tentang infak, ujian harta, ya. Dan ini adalah ciri kuat dari surah Madaniyah. Karena ketika Rasulullah SAW masih berada di Makkah, maka ciri-cirinya ayat-ayat itu turun dengan bagaimana manusia itu diajarkan tentang hari kiamat, ya, bagaimana tentang tauhid. Itu adalah ketika Rasulullah SAW masih berada di Makkah. Adapun jumlah ayatnya ada 18 ayat. Kemudian jumlah kata di surah At-Taghabun ini kurang lebih 242. Dan jumlah hurufnya 1091 huruf. Tapi harus diperhatikan, ada catatan penting bahwa jumlah kata dan huruf bisa sedikit berbeda ya. Tergantung ya. Tergantung metode perhitungannya, qiraahnya. Ya. Ya. Tapi ini tidak menjadi masalah. Ya. Jadi angka yang kita sebutkan tadi adalah yang paling masyhur di dalam kitab-kitab ulumul Quran. Adapun urutan surah At-Taghabun berdasarkan tartib mushaf Al-Quran itu adalah surah yang ke berapa Ummahat? 64. 64 ya? Iya, surah ke-64. Berdasarkan turunnya wahyu adalah surah ke-108. Ini mayoritas ulama. Jadi urutan wahyu ini dinukil dari riwayat Ibnu Abbas yang disusun oleh para ulama seperti Al-Imam As-Suyuti dan dalam kitabnya Al-Itqan. Adapun tema yang dibahas dalam surah At-Taghabun ini akan kita bahas nanti. Tema yang paling utama adalah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kemudian yang kedua, bagaimana sih hakikat dunia dan akhirat? Kemudian apa makna dari At-Taghabun tersebut? Makna kerugian yang sebenarnya. Kemudian juga bagaimana ujian keluarga, ujian harta, ya. Nanti akan dijelaskan di ayat-ayat setelahnya, nanti mungkin ayat-ayat ke-14 ya. Kemudian terakhir adalah perintah untuk berinfak dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Taghabun artinya adalah At-Taghabun, taghabana yataghabanu. Itu saling merugi ya.
Kok ada saling merugi ya? Ya. Jadi artinya adalah tampaknya untung, ya, tampaknya untung, tapi ternyata rugi. Nanti kita akan bahas di ayat pertama, insya Allah. Jadi at-taghabun di sini artinya adalah terlihat untung, ternyata rugi. Contohnya, saya kasih contoh satu. Misalkan kita membeli sesuatu, kita melihat wah ini harganya murah nih. Kita misalkan beli 100 juta, misalkan ada rumah misalkan ya. Ada nggak rumah 100 juta kan? Contohnya ya. Oh ini nih murah banget ya harga 100 juta. Ada di kampung, Ustazah. Oh iya. Murah banget nih harga 100 juta. Nah, kita belilah. Dan ternyata setelah kita beli, setelah kita bayar, Pak, harga yang sebenarnya adalah harga 50 juta. Nah, inilah yang disebut dengan tampaknya untung, ternyata rugi. Atau kita melihat, oh itu ada harga 100 juta, itu mahal banget. Ya. Kita pikir kita itu mahal banget, nggak usah belilah. Dan ternyata ada orang lain yang lebih dahulu membeli daripada kita, dibeli seharga 100 juta, dan ternyata di harga pasarannya adalah harga 200 juta atau mungkin 300 juta. Ya. Kemudian kita mau beli ternyata sudah dibeli orang lain. Dan inilah yang disebut dengan tampaknya untung, tapi ternyata rugi. Rugi. Tampaknya rugi, tapi untung. Iya. Tampaknya rugi, tapi untung. Iya, betul. Jadi, maksudnya adalah di dunia, orang yang kafir merasa untung. Tetapi di akhirat, mereka baru sadar ternyata kerugian yang sebenarnya mereka hadapi adalah ketika nanti melihat kenyataannya di akhir. Dan orang yang beriman terlihat rugi. Ya, mungkin bagi sebagian orang dia rugi. Ya. Dia bagaimana dia capek. Dia memiliki harta harus dikeluarkan. Ada haknya di situ, haknya orang miskin. Kemudian harus mengeluarkan infaknya, harus mengeluarkan zakatnya. Jadi seolah-olah orang yang beriman itu terlalu banyak ruginya. Ya, menurut orang, sebagian manusia. Dia harus sabar bangun di tengah malam, harusnya dia tidur. Tapi dia harus bercapek-capek untuk bangun malam. Nah ini terlihat, rugi gitu. Itu bagi orang yang beriman. Tapi ternyata setelah di akhirat, ternyata orang yang beriman untungnya sangat besar. Kenapa? Tidak sesuai nikmat yang amalan yang dia lakukan di dunia, tidak sesuai dengan nikmat yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya. Inilah sudut pandang Allah Subhanahu wa taala, bukan sudut pandang manusia. Itu yang disebut dengan inilah arti daripada at-taghabun. Kemudian apa sebab turunnya surah at-taghabun ini? Secara umum tidak memiliki sebab turun, tidak memiliki sebab turun khusus ya. Ya, tidak ada satu peristiwa yang unggul, yang tunggal ya. Tapi turunnya sebagai pengarahan umum kepada kaum mukminin di Madinah. Namun ada yang penting kita lihat di sini, yakni surah At-Taghabun ini di ayat yang ke-14 dan 15, 14 dan 15. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, bahwa sesungguhnya di antara istri dan anak-anakmu itu adalah musuh bagimu. Ya. Jadi apa sih maksud di kata musuh bagimu di sini? Ya. Jadi bahwasanya istri dan anak itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah di sini ada sebab turunnya ayat ini, ayat 14 dan 15 ini, bahwa menunjukkan bahwa bukan berarti keluarga itu buruk, tapi keluarga itu bisa menjadi ujian iman. Ya. Bisa menjadi ujian iman. Dan kita nanti akan pelajari ya
kita melihat setelah kita nanti bahas itu, kita tadaburi ayat tersebut. Ayat pertama setelah kita jelaskan tafsirnya, maknanya, kita kembalikan kepada diri kita. Saya sebenarnya sudah melakukan itu, apakah saya termasuk dalamnya atau tidak? Ya. Jadi itu bagaimana cara kita mentadaburi Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang orang-orang yang rugi di akhirat, bagaimana ciri-cirinya, kemudian kita tadaburi. Kita ulang-ulang ayat tersebut, kemudian kita perhatikan apakah kita termasuk dari ciri-ciri itu atau tidak. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu. Nah itu bagian dari mentadaburi Al-Quran. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya Allah lah yang mempunyai semuanya, kerajaan, puji-pujian, dan dialah Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Surah Taghabun adalah salah satu surah Al-Musabbihat. Apa sih yang disebut dengan Al-Musabbihat? Surah-surah Al-Musabbihat adalah surah-surah yang dimulai dengan kata sabbaha yusabbihu. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak ya, diawali dengan kata sabbaha lillahi, kemudian yusabbihu lillahi, dan jumlah keseluruhannya ada 5 surah. Adapun yang diawali dengan fi'il madhi ada 3 surah, yakni di surah Al-Hadid, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Itu dalam surah Al-Hadid. Kemudian juga di dalam surah As-Saff, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim, sama ya. Itu dimulai dengan fi'il madhi, sabbaha. Kemudian di dalam surah apa lagi ya? Surah As-Saff ya. Tadi surah As-Saff ya. Surah Al-Hasyr ya. Tadi surah Al-Hadid, kemudian surah Al-Hasyr ya, sabbaha lillahi sama, dan juga surah Al-Hadid. Al-Hadid, kemudian surah Al-Hasyr, kemudian juga surah As-Saff. Kemudian ada pun yang diawali dengan fi'il mudhari, yusabbihu, ada 2 surah, yaitu di surah Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Itu dalam surah Al-Jumu'ah. Kemudian surah At-Taghabun yang kita bahas hari ini, yakni di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dalam surah At-Taghabun. Akan tapi dalam surah-surah yang disebutkan ya, ada dengan surah-surah Al-Musabbihat, ada 2 surah lainnya yang dibuka dengan kalimat tasbih. Itu dalam surah Al-Isra ya, kalimat tasbih ya. Subhanah ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Itu dalam surah Al-Isra. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la ya, gitu ya. Kemudian ya itu ya. Kemudian jadi di dalam Al-Qur'an surah-surah yang diawali dengan kalimat tasbih ya, itu ada 7 surat ya. Namun yang dikenal dengan surah-surah Al-Musabbihat hanya ada 5 ya. Yaitu surah-surah yang diawali dengan kata sabbaha yusabbihu ya. Kalau sabbihi itu adalah fi'il amr ya, fi'il amr. Sabbihi, sucikanlah. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an ada sabbaha, ada yusabbihu, ada fi'il amr juga. Sabbih, sucikanlah nama Rabb. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka surah-surah ini dengan kalimat tasbih untuk menunjukkan
betapa agungnya tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih maksud daripada tasbih tersebut? Karena tasbih ini artinya mensucikan, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, dari segala aib. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, tidak ada kekurangan ataupun aib sama sekali. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Allah itu punya anak, Isa itu adalah anak Tuhan, atau Uzair itu adalah anak Tuhan, maka ini menunjukkan bahwa kita tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan dari dakwah para rasul, ya, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kesyirikan. Ya. Karena salah satu bentuk dari kesyirikan adalah bentuk tidak mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Para umahat, bahwa tatkala orang-orang kafir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, maka ini menunjukkan mereka tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tidak mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika orang-orang musyrik mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak perempuan, malaikat itu adalah anak perempuan Allah, maka ini menunjukkan bahwa mereka tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua bentuk kesyirikan adalah lawan dari tasbih atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mensucikan dirinya dari bentuk kesyirikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, "Ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yusyrik." Telah pasti datangnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian meminta disegerakan datangnya. Ya, karena kadang-kadang orang Quraisy itu ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang azab, ya, maka mereka, kapan sih azab itu diturunkan? Jadi ini adalah tantangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dari janji. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah pasti datangnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian minta akan disegerakan datang. Ya. Subhanahu wa taala amma yusyrik. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, tidak ada persekutuan. Oleh karenanya para umat sekalian, bahwasanya tasbih adalah intisari dari dakwah para rasul. Dan tasbih apa saja, ya, tasbih mana saja, ya. Tasbih itu sama dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Taghabun ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah surat Taghabun ini Makkiyah ataukah Madaniyah? Kan itu tadi ya. Karena penyebabnya perbedaan pendapat ini dikarenakan ada satu ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu di surah At-Taghabun ayat 14 ini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa tawfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya, inilah di ayat 14 ini, di sini ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama, apakah ini termasuk Madaniyah ataukah Makkiyah? Karena ini berbicara tentang hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka, dan jika kalian maafkan dan kalian santuni, ya, dan juga memaafkan mereka, mengampuni mereka, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di sini sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Ibnu Abbas, bahwa saya bacakan artinya saja, bahwa beliau ditanya oleh seorang laki-laki yang mengenai tentang ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah. Maka beliau menjawab bahwa mereka adalah para lelaki penduduk Makkah yang telah masuk Islam, tapi ingin menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah.
Namun istri-istri dan anak-anak mereka tidak enggan jika mereka ditinggalkan untuk menemui Rasulullah SAW. Ketika mereka mendatangi Rasulullah SAW, mereka melihat orang-orang yang telah lebih dahulu hijrah datang kepada Nabi SAW lebih dahulu. Sungguh mereka lebih memahami, difakihkan tentang agama, sehingga mereka berniat ingin menghukum istri-istri mereka, menghukum istri dan anak-anak mereka, karena mereka ketika mau ikut berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, anak dan istrinya menangis sehingga dia tidak jadi ikut. Maka turunlah ayat ini bahwa wahai orang-orang yang beriman, sungguh di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu adalah musuh bagimu. Jadi musuh di sini bukan musuh bahwa dia harus dimusuhi, tapi di sini adalah ujian. Arti dari musuh di sini adalah ujian. Nah, sebab turunnya ayat inilah menunjukkan bahwa turunnya surah ini setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan menyebabkan kebanyakan para ulama menganggap bahwa surat Tawabun ini adalah Madaniyah. Namun sebagian ulama juga seperti riwayat Ibnu Abbas dan Atha bin Yasir mengatakan bahwa surah ini adalah Makkiyah, ini karena ada perbedaan pendapat di antara mereka. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, At-Taghabun adalah satu dari nama-nama hari kiamat. Ini sering kita bahas ya, Al-Qari'ah, As-Sakhah. Ya, banyak sekali dalam Al-Qur'an itu artinya adalah hari kiamat. Ya. Kenapa Al-Qari'ah dengan As-Sakhah itu bisa namanya hari kiamat padahal berbeda penyebutannya? Artinya menunjukkan yang dibahas itu adalah hari kiamat. Seperti contoh At-Taghabun. Ya. Dan arti daripada At-Taghabun itu tadi adalah saling merugi, yaitu terlihat untung tapi ternyata rugi. Tapi kok diartikan dengan hari kiamat? Karena ini yang terjadi nanti semuanya kembali kepada hari kiamat, ya. Menunjukkan keadaan pada hari itu, ya. Keadaan pada hari kiamat. Contoh yang lain, misalkan Al-Qari'ah, yaitu suara yang memekakkan telinga, ya. Jadi masing-masing namanya menunjukkan akan sifat dari hari tersebut. Contohnya Yaumul Mahsyar, di mana pada hari itu semua manusia itu dibangkitkan di padang mahsyar, maka disebut dengan Yaumul Mahsyar. Kemudian disebut dengan Yaumul Ba'ats, dinamakan demikian karena para manusia juga dibangkitkan dari kuburnya. Ya. Jadi kata Al-Ba'ats, dibangkitkan. Dan disebut juga As-Sakhah, dinamakan dengan demikian karena pada hari itu terdapat suara yang sangat keras yang memekakkan telinga, sehingga dengan suara itu manusia itu pingsan kemudian meninggal. Ya. Kemudian disebut dengan At-Tammah, dinamakan demikian karena pada hari itu terdapat malapetaka yang sangat besar, di mana tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Mau lari kemana, di mana-mana adalah malapetaka. Maka disebut dengan At-Tammah. Tapi sebenarnya itu adalah hari kiamat. Kemudian nama yang lain, ya, Yaumul Qiyamah, dinamakan karena pada hari kiamat, ya, di mana manusia semuanya berdiri, tidak ada satupun yang duduk dalam keadaan menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 50.000 tahun. Maka disebut dengan Yaumul Qiyamah. Qiyam artinya adalah berdiri. Tidak ada yang duduk. Kemudian juga disebut dengan As-Sa'ah, dan dinamakan dengan nama As-Sa'ah karena pada hari tersebut datangnya tiba-tiba. Tidak ada orang yang menyangka kalau hari itu datang. Ternyata itulah datangnya hari kiamat. Tidak ada yang tahu kapan datangnya. Disebut juga dengan Al-Qari'ah, dinamakan demikian karena hari tersebut sangat menakutkan, sehingga rasa sakit tersebut menusuk hati. Ya. Menusuk hati setiap orang yang menghadapi hari tersebut. Dan banyak nama yang lainnya, yang nama-nama ini menunjukkan akan dahsyatnya hari kiamat, akan dahsyatnya hari tersebut. Dan di antara nama-nama tersebut adalah yang kita bahas hari ini, yakni At-Taghabun. Apa yang dimaksud dengan At-Taghabun? Dari At-Taghabun ini berasal dari kata ghaban.
yang secara bahasa diartikan dengan kekurangan, kerugian, tidak mendapatkan bagian, tidak mendapatkan kesempatan, atau arti yang lain terlupakan, terluputkan. Dan arti yang lain lagi terpedaya, tertipu. Ya, tertipu yang sudah kita bahas tadi itu, tertipu. Ya. Ya, seperti contohnya dalam muamalah kita. Misalnya kita tadi itu yang kita sebutkan beli sesuatu yang harga 100 juta, ternyata harganya 50 juta. Nah ini terpedaya. Ini yang disebut dengan maghbun, orang yang tertipu, orang yang terpedaya. Karena seharusnya yang yang seharusnya 100 juta bisa membeli dua rumah, ternyata hanya dapat satu rumah. Inilah maghbun, orang yang terpedaya. Dari kata ghabn, taghabun saling merugi. Ketika para umat, ya, jadi para umat sekalian, namun ketika tahu bahwa ternyata barang tersebut nilainya sangat kecil, barulah merasa, saya sangat merugi. Dan ini semua dalam muamalah dinamakan ghabn. Ghabn, ya, artinya adalah sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia terpedaya. Ghabn. Ya. Terpedaya dalam kedua tersebut. Apa yang membuat manusia itu terpedaya? Yang pertama adalah as-sihhat. Nikmat sehat. Diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dipergunakan semestinya. Kemudian yang kedua, wal faragh. Waktu luang. Kadang-kadang itu waktu kita itu hanya terbuang, tidak diisi dengan qiraatul Quran, tidak diisi dengan amalan solih, maka terbuang percuma. Jadi ini yang dimaksud dengan maghmunun fihima, terpedaya dalam keduanya. Adalah dia tidak bisa menggunakan kesempatan yang baik dalam kesehatan, dan waktu luang tidak bisa beraktivitas dengan baik. Jadi waktunya hanya terbuang percuma tanpa amalan solih. Maka dalam keadaan ini dia telah terpedaya dan rugi. Ya. Inilah yang di dalam bahasa disebut dengan ghabn, artinya adalah rugi. Ya, atau kerugian. Akhirnya mendatangkan kerugian tersebut, akhirnya mendatangkan penyesalan. Dan di akhirat nanti adalah tempat di mana manusia seluruhnya menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka disebut dengan at-tawabun? At-tawabun itu berasal dari kata dari wazan tafa'alah, yang seakan-akan dari dua sisi atau dua pihak saling merugikan satu dengan yang lainnya, sehingga para ulama mengatakan bahwa hari kiamat itu dinamakan dengan at-tawabun. Kenapa? Karena banyak sekali kerugian di hari tersebut dirasakan oleh orang-orang yang pada hari tersebut. Apakah hanya orang yang kafir saja, hanya orang yang ingkar saja yang merasakan kerugian, yang merasakan menyesal pada hari itu? Tidak. Kalau orang kafir, dia menyesal karena hidup di dunia itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia dipenuhi dengan seluruh hari-harinya dipenuhi dengan penyesalan. Ketika di sini diingatkan bahwa kerugian dalam keimanan, yaitu ketika orang-orang kafir merasa rugi pada hari kiamat ketika melihat orang-orang yang beriman mendapatkan surga yang indah, mendapatkan surga yang luas dengan penuh kenikmatan yang ada di dalamnya, maka hari itu benar-benar mereka merasa rugi, karena sebenarnya surga tersebut mereka bisa peroleh dengan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan amalan solih, akan tetapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang mereka ingin, dia mau menebus dengan seluruh hartanya, dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, bahkan seluruh manusia yang dia ingin menebusnya,
supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Sudah tidak ada waktu. Ya. Ini adalah hari yang disebut dengan Taghabun. Maka pada hari itu ya dijelaskan bahwa mereka ya yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya. Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu mengerjakan kebaikan itu. Dan ini adalah kerugian, ya kerugian dalam ketaatan. Ya. Kalau tadi yang pertama adalah kerugian orang-orang yang kafir, dan ini kalau ini adalah kerugian dalam ketaatan yang dialami oleh orang-orang yang beriman ketika orang-orang yang beriman pada hari itu menyesal karena hal itu disebabkan kekurangan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah beriman tapi kurang melakukan amalan solih, masih kurang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang disampaikan bahwa alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan itu, kenapa saya nggak melakukan itu? Bahkan kalau kita melihat para umat sekalian, ketika ada orang yang meninggal karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, terkena bom, terkena pistol atau terkena peluru, kemudian dia meninggal, maka mereka pun akan menyesal dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan aku di dunia ya Allah, supaya saya ditembak lagi, supaya kemudian saya meninggal, kemudian saya ditembak lagi. Ingin seperti terus-menerus karena dia melihat begitu pahala itu yang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala balas kepada mereka, ya. Tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Tidak sebanding. Maka orang-orang yang diazab, ya. Jadi di sini para ulama berkata bahwasanya orang-orang yang menyesal bukan hanya orang-orang yang diazab saja, tetapi termasuk di antaranya adalah orang yang beriman, karena dia merasa ibadah mereka yang dia lakukan ketika di dunia masih kurang banyak. Maka Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya, ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka kata Ibnu Katsir, yakni yandamu ala ma kana salafa minhu minal ma'asi. Ya, mereka mengatakan bahwasanya yaitu dia menyesal atas apa yang dulu dia kerjakan di dunia. Kalau seandainya seorang pelaku maksiat, maka dia akan menyesali kemaksiatannya. Ya. Dan jika dia adalah seorang yang taat, maka dia berangan-angan kalau seandainya dulu waktu di dunia itu lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menambah ketaatannya itu. Ini yang disebut dengan ya laitani qaddamtu li hayati dalam surah Al-Fajr. Kemudian Muhammad bin Abi Umairah radhiyallahu anhu berkata, "Lau anna 'abdan kharra 'ala wajhihi min yawmin wulid ila ayyamuta haraman bi ta'atillah la haqqarahu dzalikal yawm wa lawadda annahu rudda ila dunya kaima yazdadu fil ajri was thawab." Jika seorang hamba tersungkur di wajahnya sejak lahir, ya, hingga meninggal karena menghabiskan waktu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari itu ia akan merasa sedikit amalan perbuatannya. Dan sungguh ia berangan-angan kalau seandainya dia dikembalikan di dunia agar dia bisa menambah pahala dan ganjaran tersebut. Subhanallah. Jadi orang-orang yang beriman tersebut sudah melakukan amalan solih, namun ketika di akhirat dia sadar bahwa amalannya tersebut masih kurang banyak, kemudian padahal dia sudah berbakti kepada kedua orang tuanya, namun dia masih merasa kurang. Dan dia sudah melakukan salat malam, namun dia merasa masih kurang. Ya. Kemudian berkata kepada dirinya, mengapa dulu aku tidak melakukan salat malam lebih banyak lagi? Dia sudah membaca Al-Quran, namun masih merasa kurang. Kemudian dia mengatakan, kenapa waktu-waktu saya ketika di dunia terbuang percuma? Dan seandainya dia beramal solih, lebih banyak tentu derajat, pahala yang dia dapatkan lebih tinggi dan lebih banyak. Maka pada hari itu, semuanya merasa menyesal, merasa rugi, padahal sebenarnya orang yang beriman sudah beruntung mendapatkan surga. Dia sudah beruntung mendapatkan surga, kan? Tapi dia masih merasa rugi karena dia tidak mendapatkan yang lebih banyak dari apa yang telah dia dapatkan.
Maka inilah jenis yang disebut dengan at-tawabun jenis yang kedua. At-tawabun fit ta'ah, yaitu menyesal karena dahulu dia tidak maksimal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, yaitu ghaban fil infaq, yaitu kerugian dirasakan oleh orang-orang yang masih kurang dalam infaknya. Subhanallah. Para umat sekalian, kita bisa ketika kita menjelaskan seperti ini, itu kita tadaburi, sambil kita tadaburi. Subhanallah, ada nggak saya di dalam ini? Apa yang harus saya lakukan ketika mendengarkan pembahasan seperti ini? Yaitu menyesal karena dahulu tidak maksimal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Menyesal ketika dahulu tidak maksimal dalam berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak berinfak. Ia merasa bahwa dia ketika di dunia merasa kurang banyak berinfak. Berinfak kepada kedua orang tua masih perhitungan. Untuk keluarganya, untuk anaknya, istrinya masih perhitungan. Berinfak untuk membangun masjid masih perhitungan. Padahal dia memiliki harta yang lebih cukup. Namun ketika dikeluarkan untuk berinfak, dia masih perhitungan. Dan ia pun menyesal karena infak yang sedikit. Yang waktu di dunia dia keluarkan, ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala akan ganti tatkala di akhir dengan sesuatu yang lebih banyak dan tidak ada bandingannya. Maka pada hari kiamat itu dia merasakan bahwa dia adalah maghbun, dia adalah orang yang merugi, orang yang menyesal karena tatkala di dunia dia tidak berinfak yang lebih banyak. Dia hanya berinfaknya sedikit. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat yang pertama. Ya. Jadi yusabbihu di sini, perhatikan kata yusabbihu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan fi'il mudhari. Yusabbihu lillahi, dari kata sabbaha fi'il madhi kemudian berubah menjadi fi'il mudhari, dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari ini menunjukkan bahwa tasbih itu terus-menerus dilakukan. Menunjukkan kontinuitas. Artinya sedang dan terus-menerus bertasbih, tidak berhenti. Maksudnya apa? Seluruh makhluk tidak pernah berhenti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala siang maupun malam. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka kata ma mencakup semua makhluk hidup. Semua benda mati yang kita fahami atau kita tidak fahami. Jadi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahul mulk, al-mulk, baginyalah, bagi Allah Subhanahu wa taala kerajaan mutlak, kepemilikan total. Tidak ada satupun atom yang benar-benar kita miliki. Ya, sebesar biji zarrah apa yang kita miliki, semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memegang amanah. Manusia itu hanya memegang amanah saja. Tapi semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan pada saatnya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahul hamd. Allah itu dipuji, baginya lah pujian. Allah dipuji. Saat memberi, saat menahan, saat menguji, saat memberi nikmat maupun musibah, Allah Subhanahu wa taala tetap yang terpuji. Bukan hanya dipuji karena nikmat, tapi karena hikmahnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha berkuasa.
Qadir artinya adalah berkuasa tanpa batas. Tanpa batas. Jadi jangan kita hanya membaca wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu saja. Tapi coba kita renungi dari ayat. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan tanpa batas. Berbeda dengan makhluknya. Tidak ada manusia pun yang pernah menguasai bumi. Ya. Tidak ada satupun manusia. Hanya mungkin jadi presiden itu hanya, ya, misalkan hanya di Indonesia saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Kuasa tanpa batas. Tidak ada yang melemahkannya. Jadi, para umat sekalian, mari kita bertanya pada diri kita. Kita ini adalah, jika semua makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan aku? Ya, kembalikan kepada kita, pada diri kita. Jika gunung, angin, burung, bahkan batu saja bertasbih, benda yang tidak bisa bergerak, yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan akal, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia diberikan akal tapi sering lalai. Naudzubillahi min dzalik. Kembalikan kepada diri kita, apakah lisanku, hatiku, dan perbuatanku itu ikut bertasbih. Jadi walaupun hanya satu ayat, tapi renungkan baik-baik. Jika semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kenapa aku takut kehilangan? Camkan pada diri kita. Kenapa kita masih memegang sesuatu yang bukan terlalu eratnya? Takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan manusia. Padahal semua kita tahu bahwa semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan itu bukan dirampas. Bukan Allah Subhanahu wa taala merampas dari kita, ya. Tapi dikembalikan kepada pemiliknya. Maka oleh karena itu, jika Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, kenapa kita harus, ya, dalam ayat itu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, kenapa kita harus putus asa? Kadang-kadang muncul dalam diri kita, kita mengarah pada kita putus asa. Padahal memang sebenarnya ini adalah semua adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Putus asa muncul saat kita lupa. Tidak ada masalah yang lebih besar daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan para umat, ya, di ayat yang pertama ini. Kemudian kita lanjut di ayat yang kedua. Para umat sekalian, sedikit saya bahas lagi bahwa jadi ayat yang pertama tadi ini adalah pondasi seluruh surah, ya, di mana surah At-Taghabun ini akan berbicara tentang bagaimana kerugian, keuntungan, ujian dunia, hari pembalasan. Di sini Allah Subhanahu wa taala membuka dengan Dia pemilik segala-galanya dan Dialah Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Artinya bahwa standar untung ruginya bukan versi kita, bukan versi manusia, tapi versi Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanyakan, apa yang selama ini aku genggam terlalu kuat, padahal sebenarnya bukan milikku. Camkan diri kita. Tanyakan pada diri kita. Ya. Selanjutnya masuk pada ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Maka di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang beriman. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan.
perlu kita ketahui bahwa kita semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segalanya. Di antara manusia ada yang ditakdirkan menjadi kafir, dan ada pula manusia ditakdirkan menjadi orang yang beriman. Semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini berbicara tentang beriman kepada takdir, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya hanya langsung menerjemahkan saja ya, saya tidak bacakan Arabnya. Sesungguhnya kalian dikumpulkan penciptaannya pada rahim seorang ibu berupa cairan mani sampai 40 hari. Kemudian berubah menjadi gumpalan darah selama 40 hari. Lalu berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutuslah malaikat, lalu meniupkan ruh padanya, dan ia malaikat diperintahkan dengan 4 perkara. Ya, yaitu pertama adalah menuliskan rizkinya. Yang kedua, menuliskan ajalnya. Ya. Kemudian amalannya, yang keempat adalah amalannya. Dan termasuk apakah dia celaka atau bahagia. Demi Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu, kecuali Dia. Sungguh, jika ada seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga, sampai antara dia dengan surga tinggal 1 hasta saja, ternyata namun kitab telah mendahulunya, disodorkan kitabnya, dan ternyata ia pun beramal dengan amalan penduduk neraka, maka ia pun masuk ke dalam neraka. Dan sungguh, kata Rasulullah SAW, sebagian di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk neraka, sampai antara dia dan neraka tinggal 1 hasta saja, namun kitabnya, takdirnya telah mendahulunya, maka dia pun beramal dengan amalan penduduk surga, kemudian dia meninggal dengan husnul khotimah, masuk ke dalam. Maka dalam hadis ini kita dijelaskan bahwa segala sesuatu yang ada pada seorang semuanya ditentukan, dan jika semua wajib untuk beriman pada takdir tersebut. Kita semua harus wajib bahwa apa yang kita lakukan ini semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat siapa yang berhak masuk surga, dan juga Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat siapa yang ditakdirkan masuk ke dalam neraka. Maka rahasia ini tidak ada yang pernah mengetahui. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minhum mu'min." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Lalu di antara kalian ada yang sebentar ya, ingat ya. Ada tamu. Lalu sampai di mana tadi? Karena tidak ada yang mengetahui bagaimana takdir kita. Betapa banyak pertanyaan yang ditanyakan. Kadang-kadang kita itu banyak bertanya ya. Jadi sesungguhnya kita itu bagaimana? Ya. Maka jika saya ditakdirkan masuk ke neraka, ya maka untuk apa saya beramal solih? Ya. Jadi jawabannya bagaimana Umhat? Jika kamu telah mengetahui bahwa namamu sudah di Lauhul Mahfuz berada dalam golongan penduduk neraka, maka tidak perlu lagi untuk beramal solih. Akan tapi permasalahannya kita tidak tahu. Kita tidak pernah mengetahuinya, kecuali kalau kita sudah naik ke Lauhul Mahfuz dan melihat dan ternyata benar. Tapi di sini kita belum tahu. Oleh karena itu kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bagian orang yang digolongkan, yang ditakdirkan sebagai penghuni surga. Amin. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan ada penghuni surga dan ada penghuni neraka.
Dan karenanya kita tidak mengetahui keberadaan kelompok yang manakah hendaknya kita beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan petunjuk bahwa ini loh jalannya. Kalau kamu mau selamat, ini jalannya. Kalau kalian melanggar jalan ini, maka konsekuensinya adalah masuk ke dalam neraka. Dan tidak ada paksaan. Tidak pernah manusia dipaksa. Jadi kita sangat sadar bahwasanya kita bisa memilih apa yang kita akan lakukan. Contohnya, misalkan sudah azan, ini untuk laki-laki ya, sudah azan dikumandangkan, ya. Masih memilih salat di rumah atau di masjid. Kita bisa memilih salah satu dari dua pilihan tersebut tanpa ada paksaan sama sekali. Kita pun dapat mengetahui kapan kita terpaksa untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya misalkan kita mengalami sakit sehingga tangan kita tidak bisa kita kontrol gerakannya, maka ini adalah gerakan yang terpaksa. Dan tidak ada hukuman bagi gerakan terpaksa karena kita memang tidak bisa melakukan apa-apa. Berbeda dengan seorang yang ketika diperintahkan oleh orang lain untuk mengangkat kakinya, maka dia harus melakukan, maka dia harus bisa melakukan tersebut. Contoh yang lain yang menunjukkan bahwa perbuatan yang terpaksa adalah perbuatan ada pada diri kita. Kita harus ada gerakan yang seharusnya kita mengontrol diri kita sendiri untuk bisa melakukan amalan soleh tersebut. Maka oleh karena itu, jika ingin masuk surga, maka tinggal beramal soleh. Dan jika ingin masuk ke dalam neraka, tinggal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah permasalahan takdir. Ya. Bagi kita untuk beriman, ya, bagi kita untuk orang yang beriman, bahwasanya semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga telah ditakdirkan menjadi penghuni surga ataupun neraka, maka itu adalah pilihan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu bima ta'maluna basir." Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dengan bima ta'maluna basir. Alhamdulillah. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pada ayat tersebut. Tapi sebentar. Wallahu khalaqi walladzi khalaqakum. Dialah Allah Subhanahu wa taala menegaskan rububiyahnya. Ya. Jadi khalaqakum, Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Ini adalah tauhid rububiyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Tidak disebutkan asal usul, ya. Tapi langsung ke penciptaan. Maknanya, kalau penciptaan saja dari Allah Subhanahu wa taala, maka petunjuk dan hisab juga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan petunjuk, tinggal kita memilih. Mau memilih iman atau memilih kafir. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang berikan hisab. Faminkum kafirun wa minkum mu'min. Perhatikan kembali di ayat ini. Ini bagian yang sangat dalam sekali para akhwat, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan aku menciptakan kalian menjadi kafir dan beriman. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang beriman. Jadi penciptaan Allah Subhanahu wa taala tinggal kita memilih. Mau memilih kafir atau memilih iman. Memilih iman atau memilih kafir adalah ikhtiar manusia. Jadi pilihan iman atau kafir itu adalah usaha kita, usaha manusia. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa.
Inilah dalilnya bahwa penetapan takdir dan juga sekaligus tanggung jawab kita sebagai manusia. Kenapa ada kata kafir di sini? Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata kafirun wa minkum mu'min. Allah mendahulukan kata kafir ya daripada mukmin. Maka di sini para mufassir menyebutkan bahwa hikmahnya bahwa realita di dunia jumlah kufur itu lebih banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala mendahulukan, tinggal kalian memilih mau menjadi di antara manusia ada yang kafir dan di antara kalian ada yang mukmin. Menunjukkan bahwa di situ ada peringatan keras sebelum pujian. Agar manusia tidak lengah, agar manusia itu tidak merasa aman. Tidak merasa aman untuk melakukan maksiat. Maka di sini Al-Qur'an kadang-kadang sering mendahulukan itu ancaman dulu kemudian harapan. Allahu bima ta'maluna basir. Basir, melihat dengan sempurna. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, beda dengan kita makhluknya. Kalau makhluknya itu tidak terbatas. Kita masuk dalam kamar aja. Di luar kamar sudah kita tidak tahu apa yang ada di sana ya. Misalkan apa yang terjadi di sana, siapa yang jalan, misalkan. Bagaimana cara jalannya kita nggak tahu. Karena batas penglihatan kita itu terbatas. Oleh karena itu, kita terus ya memperbaiki niat kita untuk senantiasa beramal sholih, berproses ya untuk melakukan amalan sholih. Jadi iman dan kufur bukan sekedar label saja, tapi dibuktikan dengan amal. Oleh karena itu, para umat sekalian, kalau kita mulai masuk pada tadabbur ya di ayat yang kedua ini, kembalikan kepada diri kita. Kalau aku ini diciptakan, tapi aku memilih. Ya. Kita memilih. Kalau seandainya kita tidak bisa memilih lahir di mana, dari rahim siapa, kita tidak bisa memilih itu. Tapi kita bisa memilih beriman ataupun ingkar. Kita tinggal memilih. Mau memilih iman kepada Allah atau ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memilih taat atau maksiat. Tidak ada alasan menyalahkan takdir dan dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keimanan seseorang. Tapi Allah Maha melihat, juga Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berkata Allah itu mengetahui keimanan kalian, kecil iman kalian, ya. Misalkan. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Oleh karena itu, semua tergantung kita mau melakukan yang mana. Karena iman itu selalu terjemahannya adalah amalan sholih. Dibuktikan dengan amalan, itu iman. Ingkar selalu dibuktikan dengan keingkaran, dengan amalan keingkaran, dengan amalan kemaksiatan. Itu kafir. Jika Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, kenapa kita masih pura-pura tidak tahu? Jangan sampai kita menjadi manusia yang tertipu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita lakukan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendidik kita menjadi orang yang ikhlas, mendidik kita menjadi muraqabah, menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut di ayat yang tapi ini Ummahat udah setengah 3, udah setengah 5 ya. Udah setengah 6 ya. Iya. Baru 2 ayat. Iya, Gimana? setengah 6 menjelang. Apa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya? Gimana? Karena pembahasannya memang agak panjang sih.
Ya, Ya, Ustazah. Boleh baik. Ustazah. Apa Ah, Cukupkan baik. saja Ustazah. Gimana? Enggak apa-apa, dicukupkan saja Ya, Ustazah. nah, kita cukupkan dulu ya. Dan mudah-mudahan 2 ayat ini bisa kita tadaburi, bisa kita ulang-ulang. Ya. Wah, Kita kembali merenungi ayat demi ayat, ya. Merenungi apa sih maksud dari ayat tersebut, kemudian apa yang harus saya lakukan. Dengan saya sudah mempelajari 2 ayat ini, apa yang harus saya lakukan untuk selanjutnya. Mudah-mudahan dengan kita pembahasan ayat ini kita bisa meningkatkan keimanan kita, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan bahwa kita memilih yang mana, memilih yang semakin menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat, ataukah menjadi termasuk dalamnya at-taghabun tadi. Barakallahu fikum. Mungkin cukup untuk hari ini, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair Ustazati. Barakallahu fiik. Sehat selalu Ustazah. Ustazah, keluarga dan teman. Amin ya Allah, yang menjaga saya. El. Izin live El. Ya, sayang.